Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rafiatun Nikmah dan saya Riza Dwi Arianto akan menjelaskan tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Tetapi saya di sini hanya akan menjelaskan tentang zakat dan wakaf saja. Oke, yang pertama kita bahas pengertian zakat. Zakat menurut bahasa ialah zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Kemudian secara etimologi atau lughahnya, zakat artinya itu suci, bersih, tumbuh dan berkah. Kemudian menurut istilah, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Kemudian ada macam-macam zakat. Ada yang pertama ada zakat fitrah. Ini merupakan zakat untuk mensucikan diri yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang lebih berhak untuk pengeluarannya pada bulan Ramadan sebelum tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Kemudian jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sok tamar atau 1 sok gandum, tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu. Soalnya tiap daerah kan makanan pokoknya berbeda-beda. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Kemudian ada syarat wajib zakat. Oke. Yang pertama beragama Islam, jelas. Kemudian merdeka. Terus yang ketiga, harta yang sudah dimiliki mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut kalau dihitung, kecuali pada zakat binatang. Kemudian telah melewati haul, kecuali zakat pada tanaman. Next, golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya. Jadi iswaropol cah, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, tidak memiliki harta maupun penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kemudian ada si miskin. Klaster miskin ini yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Meskipun begitu, tetap memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan. Kemudian ada si amil, yaitu orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat yaitu ada mu'alaf, diterjemahkan secara harfiah sebagai orang yang telah masuk Islam. Ya, mungkin dari teman-teman yang punya saudara atau sahabat yang non muslim, ya kamu ajak tuh masuk Islam, kemudian dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian ada rikob. Apa itu rikob? Yaitu orang yang dalam perbudakan. Zakat dapat diberikan kepada kategori ini setelah fakir miskin terpenuhi semuanya, karena fakir miskin merupakan mustahik yang lebih berhak. Jadi kalian-kalian yang miskin ini diprioritaskan cah. Oke, lanjut. Dan ada hikmah zakat. Yang pertama yaitu bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kedua, mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.
Ya, yang orang kaya jangan sombong, yang orang miskin jangan berkecil hati. Kemudian dapat membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita. Oke, lanjut kita masuk bab subbab wakaf. Menurut bahasa wakofa berarti menahan atau mencegah. Kemudian dalam peristilahan syarak wakaf ialah sebagai penahan hak milik atas materi benda al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya atau al-manfaat. Kemudian rukun wakaf, ada orang yang berwakaf al-wakif, ada bendanya al-mauquf, orang yang menerima manfaat wakaf. Ini maaf, ini tipe, ini lo kenapa ini zakat ini. Kemudian ada lafadz atau ikrar wakaf, sigoh. Adapun syarat wakaf yaitu orang yang berwakaf harus memiliki harta. Ya jelas, tidak punya harta apa nih sing diwakaf nih. Kemudian balik, berakal. Nah, tahu rafathar punya harta tapi belum balik, ya tidak boleh wakaf cah. Mampu bertindak secara hukum. Kemudian syarat harta yang diwakafkan atau al-mauquf itu tidak sah dipindah milik kecuali apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ini yang pertama, barang yang diwakafkan ini harus barang berharga. Masa iya wakaf nih sendal? Kemudian harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya, harus jelas. Harta yang diwakafkan harus milik orang yang berwakaf. Kemudian harta tersebut berdiri sendiri, tidak melekat pada harta lain, mufarrozan atau ghairu sa'i. Ya. Kemudian syarat sigoh, ucapan itu harus mengandung kata-kata menunjukkan kekekalan atau takbid. Tidak sah wakaf apabila dengan batas waktu tertentu. Kemudian ada ucapan dapat direalisasikan segera tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Jadi contohnya aku wakaf tapi kudu ada syarat, itu tidak boleh. Kemudian ucapan tersebut bersifat pasti, nah tidak janji-janji manis kayak mantanku. Kemudian ucapan tersebut tidak diikuti syarat yang membatalkan. Kemudian ada hikmah wakaf dan hari-hari. Ini menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, ini biasanya digunakan untuk pendidikan, ya, untuk dakwah dan lain-lain. Kemudian pembinaan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, thank you. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.